atas dong, atas. Atas. HP saya. 2, Makasih. 3, sebelah kanan. 1, 2, 3. Lovely. Silakan. Ngobrol apa nih? Yes. Ayo. Buat pertama perasaan dulu mungkin udah dikasih tahu nih gimana dari Rilisnya. iya Rilis lagunya, maksudnya filmnya. Oh, Lagu. lagu ya. kaget dong. Paket ya. Kalau soal filmnya deg-degan tentunya, tapi juga excited karena kayaknya kita syutingnya di 2 tahun lalu ya. 2024 Di Desember. 2024 Desember. Jadi kayak rasanya tuh udah terakumulasi banget rasa-rasa ingin kita Rilis. bagikan dan kita rilis gitu ya ke teman-teman yang banyak gitu. Terus kayak kalau untuk lagunya juga semacam apa ya, ada perasaan mungkin puas untuk bisa akhirnya sharing proses ini karena menciptakan lagu itu juga salah satu apa ya, hal yang kesenangan yang cukup besar gitu sebenarnya untuk aku. Malah kayaknya aku lebih suka nyiptain daripada nyanyinya gitu. Serius. Kalau disuruh milih mungkin ya gitu. Jadi ini sebuah proses yang mengasyikan dan aku senang banget dan apresiasi untuk kamu udah mau memberikan ruang untuk aku menciptakan lagu buat hidup ini juga bisa di-share. Dan aku juga ya akhirnya kan karena kemarin ngedit video klip sampai malam, akhirnya waktu nonton di sini ya terharu juga gitu. Karena di awal prosesnya kita waktu syuting si Maudi tergerak gitu energinya, bilang guys kayaknya gue kepikiran mau bikin lagu buat ini, kalau gue coba, kalau lu suka pakai, tapi kalau enggak ya udah gitu. Oh ya udah gue bilang ya gue seneng lagi mod kalau misalnya lo mau bikin. Terus akhirnya dia bikin, dapat keluar 2. Dan waktu itu inget banget dikirimnya pakai voice notes gitu. Jadi dia bersenandung pakai gitar sederhana, voice note. Ya, aku sekali denger ya udah langsung jatuh hati, mana mungkin ditolak juga. Jadi akhirnya dua-dua lagi. Mungkin boleh lah sebenarnya. Gak mungkin ini, maksudnya mana mungkin karena saking bagusnya iya. gitu. Aku yang kau cari dan di tepi lamunan dua-duanya dipakai di film ini, dan video klipnya juga udah jadi. Tapi Maudi sendiri ada kesulitan juga nggak untuk membuat lagu ini? Iya. Kalau dalam proses membuat lagu sih kesulitannya tetap ada, dalam arti kadang-kadang tuh kita perlu waktu untuk menemukan misalnya lirik atau kata-kata yang pas. Itu sempat back and forth dan sebenarnya Rega sempat ada beberapa masukin juga, ngusulin juga gitu. Bagian terakhir tadi yang dibahas yang dipelukmu itu sebenarnya input dari kamu, aku juga dan itu kita ambil gitu. Karena apalagi ini lagu yang ada hubungannya dari film gitu. Jadi dia adalah extension dari sebuah cerita yang ada. Jadi itu yang justru menjadi constraint tersendiri gitu. Kita bisa bereksplorasi tapi nggak bisa terlalu jauh sampai orang ini merasa ini dunia yang berbeda. Jadi itu yang menjadi tantangannya, karena kita harus memberikan rasa yang orisinil tentunya, tapi juga seperti satu dunia, seperti nyambung gitu sama filmnya, dan itu yang selalu menjadi tantangan. Ya prosesnya si Maudi nonton versi 50% filmnya, jadi warnanya masih raw, soundnya masih volumenya nggak bener, terus visual efeknya juga belum jadi. Nonton di kantor Kata waktu itu, begitu nonton di adegan tertentu itu volumenya aku matiin. Nah di sini gue kepikiran lagu lu masuk mod, tapi aku nggak ngerti lagunya yang mana. Terus dia langsung I see, oke. Terus aku balikin lagi, oke, kebayang gue. Nah, habis itu dia pulang bertapa merenung, akhirnya jadilah. Iya. Dan ya mungkin yang sulit juga adalah sebenarnya dari awal mindsetnya cuma satu lagu nih. Jadi pada saat jadi dua, itu aku juga merasa itu juga bagi aku juga, tapi aku juga kayaknya yang ini juga cukup berbeda deh untuk tetap kita launch juga. Itu juga jadi tantangan tuh, apakah kita tetap pilih satu aja atau tetap ya udahlah kita why not gitu, kita buat dua-dua. Kalau dari Maudi sama Kang Rega sih filmnya cocok nggak sih untuk ditonton bareng-bareng sama keluarga, anak, sahabat gitu? Kalau aku cocok banget, karena pesta sambutan itu kan bareng-bareng ya. Apalagi kalau kita datang ke desa berbagai daerah di Indonesia, orang datang nonton pesta kerasukan entah apapun namanya, itu pasti selalu rame-rame, kecil, tua, muda, bareng-bareng, emang tujuannya buat bersenang-senang.
Jadi ini sangat cocok buat keluarga karena ini bukan film horor, tapi ini film bagaimana kita merayakan happiness itu bareng-bareng. Terus yang kemudian film ini juga ngomongin soal hubungan ayah dan anak sebetulnya, Bayu dengan ayahnya gitu ya. Dan kemudian tentang satu warga desa ini yang semuanya tuh guyup rukun mempertahankan desanya. Jadi ditonton bareng-bareng cocok banget. Saya mungkin ada target views atau Target views-nya ada Nazar mungkin. sebanyak-banyaknya ya aku sih apapun yang diberikan itu adalah kita sudah bekerja sebaik-baiknya, kita memberikan yang terbaik. Butuh satu desa buat bikin film ini gitu ya. Promo juga, apapun yang terjadi nanti itu dibantu oleh kuasa yang di atas. Oke, sebentar kita makan dulu. Yuk. Permisi. Tengah. Perempuan di tengah. Halo. Halo. Kita lanjut dulu yuk. Oke, bertepatan juga kan hari ini dengan Hari Film Nasional. Dari kakak sendiri gimana meromantisasi dan juga mungkin memaknai Hari Film Nasional dengan film terbarunya? Pak Anggun dulu yang mungkin juga Pendatang baru. pendatang baru ya, ini mungkin sebagai pendatang baru langsung Hari Film Nasional gimana nih? Gimana ya? Ya buat saya sih beneran semoga film ini akan disukai oleh banyak orang-orang, nggak cuma di luar negeri tapi justru di Indonesia, karena kan kita udah mulai premiernya kan di Amerika dan mendapat sambutan yang sangat luar biasa, jadi bikin kita deg-degan gitu gimana nanti di sininya. Jadi buat saya sebenarnya yang belum punya banyak pengalaman di bidang perfilman, jadi saya juga agak-agak tidak tahu apa yang harus saya katakan. Masih pendatang baru setelah berkecimpung di musik begitu Sekarang mari kita panjang. lemparkan kepada aktor yang beneran. Yang sudah melewati Hari Film Nasional berkali-kali, Angyun. Iya. Menurut aku ini tahun yang spesial gitu ya, karena kita bisa merayakan sinema bersama para prasub gitu ya. Dan ini juga bisa dibilang cara baru penonton untuk melihat sinema Indonesia seperti apa gitu. Apalagi warna baru yang menurut aku sangat fresh, segar banget gitu, yang jarang banget kalian tonton sebelumnya. Dan pastinya ini kerja kolektif banyak orang juga, terus dari banyak sub-sub seni lainnya juga gitu ya, nggak cuma dari film, tapi mungkin buat teman-teman yang bekerja di industri musik atau mungkin industri tari juga, itu bisa ngerasain bareng-bareng gitu. Kita seru-seruan di bioskop kan. Mau deh nih yang dari kecil udah main. Sama tadi udah diambil sama Angga jawabannya, bahwa ini semacam apa ya, sebuah kebanggaan sendiri juga bahwa para prasub menurut aku sih membawakan warna yang baru juga ke perfilman Indonesia. Tapi bukan hanya kita, tahun ini banyak sekali kayaknya film-film dan beberapa tahun terakhir gitu semakin berwarna, semakin berbeda dan semakin unik lagi gitu cara kita bercerita lewat film gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa kita banggakan di Indonesia. Sama mungkin kalau dari aku, film ini specifically adalah film yang sangat menurut aku harus ditonton di bioskop. Karena it's a cinematic experience. Pengalaman sinematik. Aku udah nonton di layar kecil dan layar besar, dan itu feel-nya memang berbeda. Tentu masih bagus ya, tapi feel-nya karena ada tarian, ada kemagisan yang memang rasanya sayang gitu kalau ditonton di sini. Jadi ini kayak pengen juga sih kayak ngajak teman-teman untuk merayakan film, tapi khususnya dengan cara sebenarnya ke bioskop gitu bareng-bareng, dan yuk kita alami lagi collective experience ini lewat film para prasub. Dan Hari Film Nasional 2026 ini angka cantik buat kita berempat di sini. Angga 10 tahun berkarya dari umur dia 15, Maudi 20 tahun berkarya dari film pertamanya gitu ya, dan dari waktu 2005 ya Mat ya. Mbak Anggun 40 tahun berkarya dan aku juga 20 tahun. Jadi 20, 40, 20, 10. Pas ya. Maudi, sesulit apa sih kamu menciptakan secara proses kreatif antara kamu menulis lagu untuk musik kamu sendiri dan juga seperti ini, kayak tadi kan udah ditentuin akan di adegan seperti ini, akan seperti ini, itu kan kayak sudah di plot gitu ya, sudah dipetakan gitu.
secara kreatif kamu sebagai penulis tuh sesulit Oke. apa dan apa yang kamu Iya. lebih suka? Untungnya sebenarnya proses pembuatan lagunya itu kan setelah syuting. Jadi juga di sisi lain aku juga merasa sudah cukup ya meresapi semuanya, even termasuk sebenarnya aku di situ tertarik untuk menulis memang untuk POV-nya justru POV-nya karakter Bayu gitu sebenarnya. Dan aku banyak mengenal karakter itu dari selama kita syuting gitu. Jadi di satu sisi tetap susah karena it's very specific, harus di scene ini ruangnya nggak terlalu banyak karena udah ada banyak mantra dan musik-musik lainnya. Jadi scene-nya yang ini nih gitu. Jadi cukup ada constraint. Tapi malah ya, aku tuh merasa dalam proses kreatif kalau ada limitasi-limitasi sedikit itu lebih membantu. Justru. Dibandingin kayak aku disuruh liar kayak bebas konsepnya apanya tepatnya gitu, dan itu sangat membantu aku dan Mang Lava untuk tahu moodnya segini, tonalitinya segini, POV-nya pasti POV Bayu. Dengan begitu kita punya materi-materi yang bisa menjadi guidance dan menemani kita dalam berkarya juga gitu Pak. Jadi di satu sisi ada challenge-nya, tapi di sisi lain memudahkan sebenarnya, ada arahan lebih spesifik. Kira-kira Anggun akan menyanyikan versi punya lagu-lagunya Maudi nggak? Duet kali ya. Soalnya dia suaranya suara perempuan baik hati banget kan. Nanti kita bikin remix. Aku remix versi rocknya. Iya, versi rock. Gitu. Ya, why not? Apalagi? Ada pertanyaan lain? Ini kan hari film nasional, mungkin dari harapan masing-masing untuk industri perfilman Wow, Indonesia. menarik. Ayo nggak? Dari curhatan lo terdalam apa? Buat perfilman. Pastinya tidak ada bajakan lagi. Bus, sepakat. Betul, dan nonton film harus di bioskop terlebih dahulu pastinya. Dan aku selalu ngingetin kalau bisa jangan nonton sendiri gitu. Siapa tahu nanti kalau kalian ajak temen, kau sendiri juga nggak apa-apa, siapa tahu nanti kamu jodoh di bioskop gitu ya. Tapi yang pasti menurut aku setidaknya sisihkan waktu kalian untuk menonton di bioskop, karena itu experience-nya akan berbeda banget kalau kalian nontonnya di bioskop. Jadi harus di bioskop, nggak ada tempat lain. Kalau aku. Mau diharapan? Oke. Harapan buat aku, mungkin aku angle-nya satu aja sih. Aku banyak harapannya, tapi untuk perfilman Indonesia aku berharap bisa semakin merata lagi karena Indonesia itu kepulauan. Dan menurut aku dengan jumlah manusia yang kita miliki, layar dan bioskop itu belum cukup banyak gitu untuk bisa diresap dan dialami bagi setiap orang di Indonesia gitu. Sebenarnya tentunya di luar film banyak sekali ya kalau soal pemerataan yang tetap memang harus kita lakukan lagi, tapi ini juga apply gitu di film, di layar, supaya semakin banyak lagi teman-teman di luar Pulau Jawa dan di daerah-daerah yang bisa gitu juga ngikutin experience menonton film di bioskop. Sebagai pendatang baru? Datang baru, aku sebenarnya sangat surprise melihat betapa banyaknya produksi film di Indonesia per tahun ya. Dan yang mungkin aku kepingin garis bawahi adalah pentingnya supaya mempunyai proyek-proyek yang eklektik gitu loh, yang bervariasi. Jadi yang nggak selalu film horor terus gitu loh, karena kan dulu kan kita selalu dibilangin para prasut ini film horor bukan sih? bukan. Mana ada film horor tengah hari bolong ya? Jadi kurang takut. Enggak, jadi mungkin cuma itu aja sih dari sisi kreatif para sineas, sutradara dan juga PH gitu loh, lebih berani jadi mungkin untuk memproduksi film-film yang nggak cuma film yang lucu-lucu atau film-film horor gitu aja. Kalau aku jam kerja, jadi supaya kita ke depan bisa menyehatkan jam kerja persyutingan kita, nggak ada lagi molor sampai subuh, nggak ada lagi overtime. Kita semua di sini bekerja, itu mencari nafkah bareng. Jadi ya kita harus sehat bareng dalam syuting itu. Belum ada Junian ya? Iya, jadi itu yang harus kita upayakan bareng-bareng. Oke, boleh shout out promo. Oke teman-teman, jangan lupa nonton film Para Prasu di bioskop tayang 23 April 2026. 2026. Sampai jumpa di bioskop. Rapat dan foto. Oke. Kita lihat sebelah kiri
kiri, 1, 2, 3, tengah, HP saya dong, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, makasih. 3, sebelah kanan, terakhir, 1, 2, 3, terakhir official. Official. Di tengah-tengah. Terima Terima kasih teman-teman media.